Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film Drop Part kedua. Dan video ini melanjutkan dari Drop Part pertama. Bagi yang belum menonton part pertama, link video sudah saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hiroshi yang menjadi preman anyaran atau preman baru masih terlihat cupu sehingga Tatsuya membencinya dan sudah tak mengakui Hiroshi sebagai anggotanya. Dia pun curhat ke pacar kakaknya yaitu Hide yang bekerja sebagai tukang di proyek bangunan. Hide pun menasihati Hiroshi untuk jadi orang hebat gak harus jago gelut, karena ketika terjun ke dunia masyarakat ada orang yang jago gelut tapi malah gak jadi apa-apa. Hide juga bilang kalau alasan Hiroshi diremehkan teman-temannya atau lawannya karena dia nggak berusaha dengan maksimal. Lalu Hiroshi bertanya, apa usaha Hide saat ini untuk tak diremehkan orang lain? Hide pun menjawab, kalau dia akan menjadi tukang terbaik nomor 1 di Jepang dan akan melindungi rekan dan keluarganya. Mendengar itu Hiroshi pun jadi tersadar bahwa dia harus bekerja keras agar tak diremehkan orang lain. Setelahnya Hide pun pamit pada pacarnya karena dia akan kembali bekerja. Ketika pulang, Hiroshi bertemu dengan bapaknya Tatsuya. Hiroshi pun memperkenalkan diri pada bapaknya Tatsuya. Bapaknya Tatsuya kesal pada Hiroshi karena kemarin dia tawuran di depan rumahnya. Dan sebagai permintaan maaf, Hiroshi memberikan sebatang rokok. Tak lama kemudian, Ikuchi dan anak-anak SMA Barat datang menemui Hiroshi. Mereka ingin menyerang Hiroshi karena dia orang paling lemah di geng Tatsuya. Mendengar hal itu Hiroshi pun sangat marah karena dia kembali diremehkan. Lalu bapaknya Tatsuya yang sudah diberi rokok, dia turun tangan untuk membantu Hiroshi. Bapaknya Tatsuya menasihati mereka, tapi dengan gaya mirip Yakuza. Di saat itu juga, detektif Aramaki datang dan mereka kembali berdebat. Ternyata mereka berdua merupakan rival sejak SMA. Dulu bapaknya Tatsuya di SMA Utara, sama seperti anaknya. Sedangkan detektif Aramaki, dia di SMA Barat. Karena dia alumni SMA Barat, detektif Aramaki pun melepaskan juniornya. Hiroshi pun hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah kedua orang dewasa ini. Setelahnya Hiroshi menuju ke tempat permainan karena siapa tahu di sana ada Tatsuya. Tapi yang dia dapat malah ini. Anak SMA Barat yang bernama Iguchi bertanya pada Hiroshi tentang keberadaan Tatsuya karena dia ingin duel 1 lawan 1 dengannya. Hiroshi pun bilang kalau Tatsuya nggak kesini. Iguchi pun merasa kecewa karena dia nggak bertemu dengan Tatsuya dan malah bertemu dengan seorang pengecut. Hiroshi yang lagi-lagi diremehkan, dia pun sangat marah dan ingin duel dengannya. Namun ketika ditantang balik, Hiroshi malah jadi ketakutan. Di saat itu juga Tatsuya and the Gang datang. Tatsuya bertanya, apa yang Iguchi lakukan di sini? Iguchi bilang kalau dia hanya menendang preman baru sampai ketakutan dan tak bisa bergerak. Mendengar itu, Hiroshi yang sudah tak tahan karena diremehkan terus-menerus, akhirnya dia berteriak untuk menunjukkan kerja kerasnya agar tak dianggap remeh orang lain. Hiroshi mengungkapkan kekesalan hatinya karena orang-orang menganggap remeh dirinya hanya karena dia preman anyaran atau preman baru. Bahkan kali ini dia sudah nggak takut lagi dengan Tatsuya dan akan merebut duel ini darinya. Pada akhirnya Hiroshi akan duel 1 lawan 1 dengan Iguchi. Tapi sebelum duel, dia punya rencana untuk menang dan dia butuh bantuan Lupin. Kali ini duel pun dimulai. Hiroshi yang kalah kuat, dia pun memulai rencananya dengan menyuruh Iguchi ke arahnya.
Berkat idenya itu, Hiroshi bisa mengimbangi Higuchi. Bahkan dia berhasil menang dengan pukulannya. Moriki pun menghentikan Hiroshi yang hampir melewati batas. Tatsuya and the Gang pun sangat kagum pada Hiroshi. Meskipun dia nggak kuat, tapi dia bekerja keras untuk bertarung agar tak diremehkan. Setelah kekalahannya, Higuchi kembali ke markas SMA Barat. Di sana Higuchi terlihat kesal karena SMA Barat kembali dikalahkan. Kemudian di sana ada karakter preman baru yang bernama Ijima. Dia menyarankan untuk menyikat habis SMA Utara dengan menggunakan cara licik. Tapi di sini Teru terlihat seperti gak suka menang dengan cara yang licik. Sedangkan di tempat lain terlihat Hiroshi, Lupin, Mizuki, dan Suzuki yang sedang pulang sekolah. Di sana Hiroshi berjalan dengan percaya diri sambil membanggakan dirinya kepada Suzuki kalau dia berhasil menang duel. Di saat itu juga, mereka kembali dicegat oleh Higuchi dan anak-anak SMA Barat. Higuchi pun bertanya, siapa di antara mereka yang berhasil mengalahkan Higuchi. Mendengar itu, Hiroshi yang ketakutan langsung menutupi wajahnya sambil melihat ke belakang. Higuchi memberitahu kalau mulai hari ini, mereka akan membuat babak belur semua anak SMA Utara, baik itu pria maupun wanita. Mendengar itu Suzuki pun marah dan akan melaporkan mereka ke sekolah. Namun para preman itu nggak takut dan malah berencana akan menculik Suzuki. Mengetahui Suzuki dalam bahaya, Hiroshi pun memberanikan diri untuk melawan mereka. Tapi hanya dengan satu tendangan, dia malah terlempar jauh ke belakang. Hiroshi pun pura-pura terlempar karena tahu di situ ada bapaknya Tatsuya. Lupin pun menyadari kalau semua ini sudah direncanakan oleh Hiroshi ketika dia melihat ke belakang. Hiroshi memberitahu kepada bapaknya Tatsuya kalau preman SMA Barat menendangnya sampai mengenai bapaknya Tatsuya. Bapaknya Tatsuya yang marah langsung melempari mereka dengan sepeda sampai mereka ketakutan dan pergi. Mereka pun bisa kabur dengan aman dan Suzuki pun berterima kasih pada Hiroshi karena sudah menyelamatkannya. Setelahnya di markas SMA Barat, Ijima menyuruh para preman SMA Barat untuk menculik Suzuki agar bisa memancing Tatsuya and the Gang. Teru yang tak setuju dengan rencana itu, dia lebih memilih berkhianat dan melaporkan semuanya pada Tatsuya and the Gang. Namun di sini Tatsuya nggak membiarkan Teru berbicara dan malah mengajaknya gelut. Hiroshi pun bingung, kenapa yang ada di otaknya Tatsuya isinya cuma gelut-gelut dan gelut. Sementara itu, di markas SMA Barat, mereka mengajar Misaki untuk mencari tahu informasi di mana keberadaan Suzuki. Karena diajar terus-menerus, Misaki pun memberitahu kalau saat ini Suzuki, dia sedang les di depan stasiun. Kembali ke tempat Hiroshi, akhirnya di sini Teru diberi kesempatan untuk berbicara dan dia memberitahu kalau Higuchi berniat menculik wanita yang jalan bersama Hiroshi. Moriki pun bertanya, kenapa Teru membiarkan Higuchi bertindak seenaknya. Teru bilang kalau semua ini adalah ulah dari Ijima. Mendengar hal itu, Tatsuya pun sangat marah dan ingin segera tawuran. Tapi hal itu dihentikan oleh Hiroshi karena yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Suzuki terlebih dahulu. Namun di sini, Tatsuya bilang tak peduli dengan Suzuki karena dia ingin segera tawuran ke markas SMA Barat. Mendengar itu, Hiroshi sangat kesal pada Tatsuya karena tidak memikirkan nasib bahaya orang lain dan malah mementingkan tawuran. Dia mengira kalau Tatsuya adalah preman seperti di komik yang dia baca, tapi kenyataannya tidak.
Hiroshi pun akan pergi sendiri menyelamatkan Suzuki. Sebelum Hiroshi pergi, Tatsuya pun mengejeknya dengan bilang kalau Hiroshi pengecut. Tapi kali ini Hiroshi tak marah dipanggil pengecut. Lebih baik dia dipanggil pengecut daripada tak bisa menyelamatkan orang di sekitarnya. Di sini mulai terlihat kalau berkat kata-kata dari Hiroshi, Tatsuya mulai tergerak hatinya. Sedangkan di tempat lain, Ikuchi dan para preman SMA Barat sudah berhasil menemukan Suzuki. Mereka akan membawa Suzuki dan Mizuki ke markas, tapi tentu saja kedua wanita itu tak mau. Mendengar penolakan itu, Ikuchi pun langsung menampar Mizuki. Tak lama kemudian, Hiroshi datang ke sana untuk menolong. Hiroshi bilang kalau dia sudah tahu semua rencana Ikuchi dari Teru. Hiroshi pun melawan mereka semua dengan melempari sepeda seperti ayahnya Tatsuya. Dengan itu Hiroshi bisa memberi kesempatan pada Mizuki dan Suzuki untuk kabur. Namun pada akhirnya Hiroshi berhasil dikalahkan oleh mereka dan dibawa ke bawah jembatan. Ikuchi pun menyuruh Hiroshi untuk menelpon Tatsuya agar datang ke sini. Tapi tentu saja Hiroshi menolak. Mendengar jawaban itu, Ikuchi akan membawa Hiroshi ke markas SMA Barat. Saat mereka berjalan beberapa langkah, ternyata Tatsuya and the Gang sudah menunggu mereka. Hiroshi pun senang karena Tatsuya sudah mau menyelamatkan orang lain, yaitu dirinya. Melihat para preman lengah, Hiroshi langsung membebaskan diri. Kali ini akan terjadi tawuran akbar antara Tatsuya and the Gang melawan Ikuchi dan para preman SMA Barat. Mereka pun bertarung dengan gayanya masing-masing. Mulai dari Lupin yang menggunakan kelincahannya untuk menghindari serangan, Wanko yang menggunakan gigitan, Moriki yang meninju dengan botol, Tatsuya si petarung brutal, dan Hiroshi akan buy one dengan Ikuchi. Ikuchi pun heran karena Hiroshi hanya mengincar burungnya saja, dan hal itu sangat mudah ditebak. Tapi akhirnya Hiroshi berhasil mengenai burungnya. Hiroshi pun menyadari kalau Tatsuya and the Gang adalah kelompok preman impiannya, karena seperti preman yang ada di buku komik, mereka pun akan pergi makan-makan untuk merayakan kemenangan itu. Sedangkan di sisi lain, ternyata Ijima memperhatikan tawuran Tatsuya and the Gang sejak tadi. Dia pun meminta temannya yang bernama Masato untuk menghabisi Tatsuya. Masato pun akan melakukannya, asalkan Ijima berani membayarnya. Keesokan harinya, Teru dan Iguchi dibikin babak belur oleh Ikuchi, Ijima, dan para preman SMA Barat. Mereka menganggap kalau Teru dan Iguchi sudah berkhianat. Ikuchi memukuli Teru, bahkan sampai mematahkan jarinya. Ikuchi pun menyuruh Teru untuk bersujud sambil meminta maaf jika tak ingin Iguchi mati dipukul. Pada akhirnya, Iguchi dan Teru pun bersujud meminta maaf sambil ditelanjangi. Sedangkan di tempat lain, ketika di perjalanan pulang, Hiroshi kembali memamerkan pada Suzuki kalau dia habis menang tawuran melawan SMA Barat. Tapi di saat itu juga, muncul dua orang preman yang membuat Hiroshi dan Lupin ketakutan. Mereka berdua adalah Akagi dan Kato, preman terkuat dari SMA Selatan. Mereka bertanya di mana keberadaan Tatsuya. Mendengar hal itu, Hiroshi pun pura-pura gak kenal biar aman. Kato. Pada akhirnya mereka berdua pun pergi untuk melanjutkan mencari Tatsuya. Kembali ke markas SMA Barat, Masato datang ke sana melihat Teru dan Iguchi yang sudah dipermalukan. Masato yang awalnya gak suka Teru dipukuli karena dulu dia merupakan teman sekelasnya. Tapi pada akhirnya ketika dikasih uang oleh Ijima, Masato pun langsung menghabisi keduanya. Bisa dibilang, Masato adalah preman kuat, tapi dia hanya akan bergerak jika dikasih uang. Dan dia akan menjadi musuh selanjutnya dari Tatsuya and the Gang. Baiklah,
Sekian pembahasan part kedua. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai bertemu lagi di part ketiga.